Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sobat Gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib. Oke sob, kembali lagi di vlog kita. Kali ini akan membahas salah satu mobil dari Swedia pastinya sob. Nah, mobil apakah itu? Mobilnya adalah Volvo S80 2.9 tahun 2002 automatic transmisi sob. Jadi mobil ini beberapa hari yang lalu, sekitar 1 mingguan, saya dapatkan dari daerah Bekasi sob. Dan ini mobil berwarna silver. Untuk keterangannya sih surat-surat pastinya lengkap sob, sampai ke fakturnya juga masih ada. Untuk teksnya off dari 2019 sob, wajib BBN pastinya. Lalu hari ini kita akan mereview sekilas dan singkat pastinya, nggak perlu panjang kali lebar. Kalian penasaran seperti apa unitnya? Mobil yang akan kita review Volvo S80 ini, nih saya akan kasih lihat ke kalian. Cekidot. Inilah dia Volvo S80 2.9. Jadi 2.9 ini adalah cc-nya sob. Jadi 2900 mendekati ke 3000 sebenarnya. 6 silinder segaris melintang tahun 2002 automatic transmisi sob, berwarna silver. Dan hari ini kita akan membahas serta mereview kondisi mobil ini apa adanya sob. Ini belum saya cuci karena hari ini masih mendung. Lalu untuk kondisinya juga sedikit kotor, ya udah nggak apa-apa lah, tapi setidaknya nggak terlalu berantakan lah, cuman kayak kena kotoran-kotoran buah dari pohon tuh. Ya udah, kita kembali lagi untuk mereview mobil ini sob. Jadi kondisinya untuk eksterior dulu yang kita bahas. Untuk eksterior ini ya catnya sih nggak terlalu bagus banget dan tidak terlalu jelek banget sob. Nah, seperti yang kalian lihat tuh di bagian bumper, untuk bagian jenggotnya itu sedikit lecet, catnya terkelupas. Di bagian fog lamp pasnya tuh, bagian fog lamp ini terdapat lecet sob, seperti itu. Untuk di bagian headlamp ini masih originalnya, jadi sudah memakai sistem bukan projector tapi lebih ke multi reflektor, jadi bisa diganti ke LED. Untuk headlamp kanan kirinya sih masih oke, belum ada retak ataupun pecah. Dan untuk keadaan grillnya ini masih bawaannya sob, kecuali emblem depan ini kebalik pemasangannya, jadi dibacanya off love, harusnya Volvo. Lalu untuk wiper lampnya masih terpasang. Saya nggak tahu nih masih berfungsi apa tidak, tapi kalau di luaran sana yang bersalju sih ya berfungsi sob. Berhubung di Indonesia nggak pernah salju, jadi mungkin hanya pajangan seperti itu, tapi bisa juga sih diaktifin. Lalu kita bergeser dulu untuk bagian tampilan sebelah kanan. Ini statusnya belum saya poles untuk cat body, jadi baru datang, saya hanya nyuci, lap-lap dikit lah biar nggak terlalu kotor banget. Jadi ya begitulah, kalau warna silver itu nggak terlalu mengkilat tapi nggak capek perawatan sob. Jadi ini statusnya belum dipoles seperti itu. Nah, ini terdapat seperti kayak mata kucing. Ketika lampu senjanya dinyalakan, dia akan nyala bareng dengan lampu senja yang di tengah. Lalu fog lamp yang tadi saya jelaskan itu masih aktif di bawah jenggot itu, bareng dengan lampu mata kucing ini. Kita bergeser. Nah, ini yang perlu diperhatikan sob. Jadi kalau nutnya masih bawaan pabrik, fender, kap mesin, bumper ini masih ketemu presisi, nggak ngangkat ataupun tidak berlebihan. Untuk bumper sih masih bawaan originalnya, catnya sedikit pudar sob. Jadi ada beberapa panel, nanti akan saya kasih unjuk ke kalian, itu catnya sudah pudar alias pernisnya udah mati. Kita bergeser sob. Nah, ini untuk kaki-kaki, dia masih membawa velgnya originalnya dari pabrik, ring 16. Ini jenis velgnya apa ya, saya lupa sih sob, harus ada nama velgnya nih. Nah, bagi kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar untuk jenis velg ini. Ini bannya memakai 205/55 ring 16. Untuk kondisi ban sih masih oke, belum terlalu botak, sekitar ya 80% lah depan belakang tuh. Nanti kita akan kasih lihat. Ini velg masih bawaan originalnya, lalu kepet lumpur masih tersedia. Lalu terdapat sen fender juga nih sob. Ini sen fender, beda, ini bukan sen, ini sennya nih. Lalu untuk spion dia sudah memakai elektrik.
Jadi status electric mirrornya juga masih aktif, dan kebetulan ini udah retract juga, jadi retractnya juga masih main, makanya nekuk, bukan manual alias sudah elektrik. Untuk kondisi central lock masih aktif, berikut di remote bawaannya. Central lock masih aktif, power window jalan semua, empat-empatnya saya udah ngetes. Untuk kaca depan tidak ada problem. Ini kaca depan tidak ada retak, biasanya ada retak di bagian sini atau di sonono, tapi ini udah saya cek tidak ada retak. Dan untuk list karetnya juga masih utuh, tidak ada siler-sileran. Kita bergeser ke bagian pintu dari tampak sebelah kanan sob. Jadi untuk pintu ini yang tadi saya akan beri ke kalian infonya, bagian pintu belakang ini cat udah habis, termasuk bumper belakang sama bumper depan tuh. Jadi bagian catnya sudah mati, nggak bisa dipoles karena ini masih bawaannya tahun 2002. Dan satu lagi sob, info yang saya ingin sampaikan, jadi S80 yang saya miliki ini tahun 2002 masuknya ke generasi pertama. Jadi S80 ini mengeluarkan dua generasi dari tahun 99 sampai 2006, lalu generasi keduanya dari 2006 sampai 2016. Karena tahun 99 atau 98 itu generasinya seri S90. Makanya jarang sekali S80 di Indonesia itu ada tahun 98 atau tahun 99. Jadi setahu saya sih itu sob. Mohon dikoreksi jika saya salah. Oke, kita lanjutkan sob. Untuk kondisi pintu belakang supir ini tuh yang tadi saya bilang, bagian bawahnya catnya sudah mati alias sudah belang. Kalau kalian mau repaint silakan, tapi kalau saya sih nggak dulu deh, karena saya mempertahankan cat originalnya. Dan ini kondisi ban belakang sob. Dia ukurannya sama dan memakai archiles untuk ban belakang. Ban depan juga sepertinya archiles juga. Untuk center dop empat-empatnya masih ada semua lengkap. Nah, untuk fender belakang masih kokoh sob, belum ada penyok-penyok. Dan ini untuk bumper yang tadi saya jelaskan, bumper belakang ini catnya sedikit pudar di bagian apa nih, di bawah fender persis nih. Itu yang saya tunjuk. Lalu untuk kaca belakang ini statusnya juga tidak ada yang retak, masih bagus. Kaca filmnya hitam. Bagian atap kondisi catnya masih bagus, tidak pudar, masih bisa dipoles pastinya. Ini tutup cover bensin. Dan ini bagian dari bokongnya sob. Ini bagian bokong dari Volvo S80 2.9 masuk ke 3000 cc, 6 silinder segaris. Jadi tampilannya sedikit lebar. Dari siku-siku fender kanan kiri sama kap bagasi menunjukkan kelas kemewahannya di masa itu. Untuk keadaan stop lampnya masih bagus, hanya retak, bukan retak sih, kayak getas gitu loh, tapi nggak terlalu kelihatan. Tapi intinya nggak ada yang pecah. Jadi stop lamp kanan kiri tidak ada yang pecah. Kita bergeser lagi. Nah nih kondisi bumper belakang, lecet pemakaian nih. Jadi perlu di repaint sih kalau kalian yang suka tampilan detail bagus seperti itu. Tapi untuk kondisi emblemnya masih terpasang semua. Dan ini ada satu sistem sensor parkir yang masih aktif. Terdapat di kanan di kiri itu yang bulat hitam. Sensornya aktif. Kita bergeser lagi. Dan ini knalpot masih standar ban pabrik tuh. Masih bawaannya nggak kelihatan karena kalingan bumper. Lalu, nah ini sob, ini ada PR lagi di kap bagasi. Jadi ini ada retak, makanya sama pemilik sebelumnya diisolatif. Harusnya dicat ini. Cuman sayang kalau mau saya cat. Biar nanti juragan yang barunya aja yang ngecat. Tapi kalau mau diminta dicat dari sini juga bisa sob. Saya belum ketemu waktunya aja nih. Dan untuk kondisi tampilan sebelah kiri, kalau tampilan sebelah kiri sih masih oke. Nggak ada belang-belang sama sekali, catnya masih bagus. Ya masih bagus, sepenglihatan saya masih oke, tidak ada belang. Kita bergeser. Ini sama bannya, kita memakai archiles, ukuran juga sama. Kita bergeser. Nah untuk les karet pintunya juga masih kokoh, belum belum getas. Dan kepet lumpur masih ada tuh. Spion masih nekuk karena masih boundary track. Dan ini sebelah kiri ada sen fender juga masih aktif, dan di depan juga masih ada mata kucing. Oke sob, mungkin seperti itu untuk kondisi eksterior dari mobil Volvo S80 ini. Jadi kalian bisa menilai untuk dari segi cat ataupun segi looksnya masih oke atau tidak, kalian bisa beri penilaian.
Yang jelas untuk keadaannya masih belum saya kosmetik ataupun saya cat, masih bawaan dari pemilik sebelumnya. Paling saya nyuci aja sob, seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya sob. Kalau kalian penasaran, ikutin terus vlog ini sampai habis, jangan skip, oke? Nah sekarang kita akan buka pintunya. Tuh kondisinya sob. Ini untuk interior beige, jadi menambah sedikit kemewahan dari mobil ini, looksnya. Untuk jok sudah memakai electrical, jadi electric seatnya masih aktif kanan kiri. Dan itu terdapat telepon, sayang teleponnya sedikit rusak dan tidak lengkap, bagian atasnya hilang, hanya bagian bawahnya aja. Lalu ini S80 yang saya miliki ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan termasuk SIPS dan WHIPS, seperti itu sob. Lalu untuk kondisi dari door trimnya juga masih original, terdapat panel wood juga di list-listnya ini. Dan ini akan saya jelaskan untuk fitur dari tombol-tombol ini sob. Nah ini untuk central lock, ini untuk pengunci. Kalau anak-anak suka iseng pintunya dibuka, bisa ditekan dari sini. Dan ini 4 tombol ini adalah power window, bagian depan dan bagian belakang. Lalu ini electric mirrornya seperti itu. Terdapat door pocket juga, terdapat tweeter sound juga 1 dan 2 di bagian door trim depan. Lalu electric seatnya, tombol-tombolnya masih lengkap, list plang pintu masih ada full, karpet masih original depan belakang, nih hanya tambahan karpet biasa aja. Lalu kita duduk dulu deh. Iya, aduh. Nah sekarang saya sudah berada di kabin supir sob. Saya sudah duduk. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahukan ke kalian juga untuk fitur-fitur yang terdapat di mobil ini. Untuk bagian door trim tadi sudah, dan untuk di bagian samping ini untuk lighting speedometer, ini untuk lampu senja dan lampu utama, ini untuk fog lamp, dan ini untuk wiper, dan ini untuk lampu sen. Lalu terdapat cruise control juga sob, bagian setir, dan ini untuk biasanya radio, dan ini untuk menerima telepon, seperti itu sob. Lalu untuk kisi AC sebelah kanan juga masih utuh, kisi AC tengah juga masih utuh, dan terdapat dop lamp juga nih, masih utuh juga nih, masih nyala. Lampu baca juga masih nyala. Sun visor, ini sun visor juga masih aktif, tuh kanan kiri masih bagus. Masih bagus sob. Dan ini untuk kaca spion dalamnya masih oke. Dan head unit bawaan mobilnya juga masih aktif sob, nanti kita nyalakan. Dan ini sudah dual zone AC-nya dan sudah digital pastinya. Jadi untuk head unitnya nyambung dengan climate control AC. Dan untuk tombol-tombol ini untuk jok, ini untuk retract, dan ini untuk bagasi. Jadi bisa buka bagasi dari sini juga nih. Lalu ini 5 speed kecepatan otomatis. Lalu di sini ada door pocket lagi atau cup holder ya sebutannya. Ini untuk koin. Nah tuh untuk koin. Ini untuk handbrake atau rem tangan. Ini ada mode W, artinya winter, untuk salju mungkin kalau di luar sana. Ini ada bagasi kecil gitulah untuk naruh-naruh barang. Sayang teleponnya nggak lengkap, pecah, sangat disayangkan. Kondisi jok depan juga masih oke, kondisi door trim sebelah kiri juga masih oke. Dan ini ada PR sob, ini lacinya nggak bisa kebuka karena handle lacinya patah. Saya lagi nyari, lagi mesen juga di online tapi belum ketemu. Ya mungkin untuk kondisi dari ruang kemudi seperti ini sob kondisinya, tergantung kalian menilai. Tuh plafon masih bersih banget, bersih masih bawaannya. Untuk setir hanya disarung, dan ini sudah memakai airbag setirnya, jadi untuk safety car-nya diutamakan banget untuk mobil ini sob. Oke deh, sekarang kita akan pindah ke kursi penumpang. Nah sekarang kita akan duduk. Untuk di kursi penumpang kondisinya seperti ini. Untuk door trim, tweeter sound juga ada lagi. Ini untuk power window belakang, kursi joknya juga masih original, handrestnya juga masih oke, karpet belakang masih original. Dan kita akan duduk. Ya, aduh. Ini tinggi saya sekitar 178 cm. Dan untuk legroomnya masih jauh banget dari kepala saya. Untuk jarak dengkulnya juga masih ada space tuh. Ini setelan jok saya, jadi nggak terlalu mundur banget. Ya paling untuk kondisi kursi penumpang, nah itu untuk
Door lampnya masih aktif ketika pintu dibuka, dan lampu kabin ketika pintu dibuka juga masih nyala depan belakang tuh. Untuk plafon tadi saya sudah jelaskan masih oke banget, nggak ada turun-turunnya. Dan ini terdapat kisi AC. Bedanya Volvo dengan Mercy biasanya ya, kisi AC kan biasanya kalau nggak Mercy BMW itu di tengah, di dekat konsol tengah ini sob. Nah kalau Volvo S80 di pilar B tuh, kanan kiri ada. Dan ini terdapat kerai juga sob, kerai belakang tuh. Dan untuk Dexonnya juga masih rapi. Terdapat safety belt juga untuk kursi belakang. Dan ini untuk colokan HP biasanya. Ini sayang nih teleponnya nggak aktif. Kalau aktif keren banget pastinya. Ya mungkin seperti ini sob untuk layout dari kursi penumpang. Sekarang kita buka ke bagasi. Iya, sedikit berat. Nah, bagasinya sudah kita buka. Untuk kelengkapan tool kita lihat di bawah karpet. Oh, masih lengkap sob, dongkrak, ban serep, aki juga di sini masih oke. Dan ini tirai nih. Tuh. Ini dipasangnya di mana ya? Ada colokannya nggak? Ke sini buat tirai sih. Cukup luas sob, cukup luas sekali. Dan ini untuk lampu bagasi kanan kiri. Oke, bagasi juga masih kokoh, masih oke banget. Kita tutup lagi. Sekarang kita akan lihat untuk ruang mesinnya sob. Aduh, biar kalian tahu. Ruang mesinnya akan kita lihat. Inilah dari kondisi ruang mesin S80. Ini 6 silinder segaris melintang. Dan kondisinya seperti ini sob. Bagian blok atas kering, blok bawah juga kering. Booster rem aman, airflow aman. Banyak yang nggak nyangka kalau akinya tuh di ruang mesin, ternyata nggak ada juga. Tadi yang tadi saya kasih unjuk di ruang bagasi akinya. Lalu kondisinya seperti ini. Untuk peredam masih oke, masih lengkap. ECU masih aman, tidak ada masalah. Nanti kita akan nyalakan mesinnya sob. Dan untuk saya karet support udah saya ganti sob kemarin, kanan kiri. Kemarin karet supportnya udah ngangkat ke atas, udah saya ganti, udah aman untuk kaki-kaki depan. Jadi udah safety. Dan itu harganya juga lumayan sob untuk karet support atas tuh, kanan kiri. Ya pokoknya seperti inilah sob untuk ruang mesin dari Volvo S80 3000 cc atau 2.9 tahun 2002. Sekarang kita akan menyalakan mesinnya. Bentar, saya ambil kunci dulu. Nah kuncinya seperti ini sob untuk bawahnya. Kuncinya sayangnya cuma satu. Dan ini untuk central lock segala macam masih aktif. Sekarang kita duduk. Iya, aduh. Nah sekarang kita kontak sob. Kelihatan nggak? Sensornya sih masih nyala semua ketika di kontak. Nah ini tip radionya masih oke. Tuh, kita kecilin biar nggak copyright. Sekarang kita starter. Nah sekali starter nyala. Dan untuk RPM stabil sob, nggak naik turun. Dan indikator pada mati semua tuh kecuali tanda peringatan servis, artinya minta di servis atau tune up. Tapi secara menyeluruh sih dia ntar langsung mati, nunggu 15 menit. Jadi peringatan servis itu kita harus servis seperti itu sob, atau tune up lah. Dan ini untuk odometernya sudah 136.000 ongoing. Untuk klaster semua jalan semua. Bensin emang habis, saya belum isi lagi dari Bekasi waktu saya ngambil. Dan untuk RPM masih tidur karena basu nyalakan, mesin masih dingin banget. Ya pokoknya RPM stabil deh intinya. Kita tutup. Sekarang saya mau memperlihatkan ke kalian untuk kondisi retracknya. 1, 2, 3. Tuh, masih aktif. Tutup lagi. Nah, dia akan nutup sendiri seperti itu. Nah untuk electric mirrornya sebentar saya aktifin lagi. Untuk electric mirror sebelah kanan ya. Oh itu dia tuh. Jadi tombol ini harus dalam keadaan nyala hijau. Tuh. Jadi untuk kita putar masih aktif. Sekarang sebelah yang kiri. Sebelah yang kiri normal. Naik turun kanan kiri masih normal tuh. Oke, untuk AC kita nyalakan.
statusnya dingin, dan tuh mati untuk indikator sebelah kanan. AC dingin banget. Lalu apalagi ya? Ya mungkin seperti ini sob untuk kondisi mesin menyala. Oh ya, kita coba matic. Ini kan posisi P, kita R, nggak ada jeduk. D, nggak ada jeduk juga, masih aman, tidak ada jeduk sama sekali, dan kondisinya oke punya lah pokoknya nih. Tergantung kalian menilai aja sob. Ini AC dingin banget, dingin banget. Oke sob, mungkin seperti itu untuk ulasan dari bagian interior dan bagian menyeluruhnya untuk mobil S80 ini. Jadi jika kalian berminat, kalian bisa kontak di nomor WA saya yang akan saya munculkan di layar ini, atau kalian bisa follow Instagram dagangan saya yaitu @dagangmobil.id yang akan saya munculkan juga di layar ini. Kalian bisa lihat update-annya segala macam di Instagram itu, atau kalian juga bisa subscribe YouTube channel saya ini agar update terus untuk perkembangan dari vlog-vlognya. Jadi untuk di YouTube channel saya itu sob, saya gambling yang saya upload, jadi nggak melulu tentang mobil, melainkan bisa tentang keseharian saya ataupun tentang keluarga saya seperti itu. Jadi biar apa ya, biar nggak bosen aja sih, nggak melulu tentang mobil terus. Oke sob, ini insya Allah mobil ini akan saya rilis di harga 59.500.000 nego di rumah sob, alias di depan unitnya. Bisa terima pajak hidup, bisa nanti saya uruskan, itu perihal kecil asalkan harganya sesuai. Bisa terima beres untuk body-bodinya, bisa juga karena saya punya link untuk pengecatan dan harganya juga terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Jadi semua yang berkaitan dengan sesi request bisa saya oke kan, asalkan harga sesuai dulu sob, seperti itu. Jadi mobil ini akan saya lepas di angka 59.500.000 nego. Jika kalian berminat, kalian bisa datang ke rumah saya di Tangerang Selatan, tepatnya di Bintaro. Bisa nego sepuasnya, nggak sepuasnya sih, wajar maksudnya. Seperti itu sob. Oke sob, mungkin sampai sini dulu untuk review singkat saya mengenai mobil yang ada di belakang saya ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di lain waktu, pastinya tentang berburu mobil tua dan vlog-vlog lainnya. Salam untuk keluarga Anda di rumah, semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.